Bang Dame, dengar suaraku? Dengar? Oke. Ya, jadi kita kembali lagi setelah libur 2 minggu ya. Itu aku ucapkan minta maaf dulu. Karena ada banyak rescheduling. Semoga kedepannya kita bisa kembali ke jadwal semula lah. Dan istiqomah. Iya, dan sekarang pun sudah berlaku ya. Semoga terus istiqomah. Nah, teman-teman, sesuai judul, di sini kita akan berbincang-bincang tentang apa saja melalui perspektif self-inquiry dan philosophy. Ini berkali-kali aku ulang nih, tapi selalu insya Allah ada yang baru bisa didapatkan. Jadi dengan self-inquiry itu apa maksudnya? Self-inquiry simply berarti penyelidikan diri. Artinya dia tidak fokus kepada objek tapi kepada subjek yang menyelidiki itu gitu. Sementara filsafat lebih fokus kepada objeknya, meneliti secara detail, secara cermat realitas bagaimana adanya gitu. Dan bukan hanya itu, realitas di sini juga termasuk di dalamnya subjek yang mengamati gitu. Karena itu bagiku sih filsafat itu baru sampai kepada intinya, dan ini juga yang banyak dilakukan oleh filsuf ya, terutama kalau di barat, idealisme Jerman. Mereka tidak hanya meneliti realitas, tapi meneliti kerangka pandangan yang melaluinya aku mempersepsi realitas, memahami realitas, mengalami realitas bahkan. Karena itu kalau teman-teman beli buku sejarah filsafat itu nggak pernah netral sebenarnya. Karena yang dipilih oleh si penulis sejarah filsafat itu selalu ada yang disisihkan. Ya sebagaimana sejarah pada umumnya lah. Nah, tapi kalau filsafat, sejarah ide-ide kan berarti seharusnya lebih kerasa bedanya. Kalau dari seorang filsuf analitik, yaitu di Inggris dan di Amerika, misalnya Bernard Russell, selalu jadi rujukan gitu kan, History of Western Philosophy, itu udah jelas tuh orang-orang yang di Eropa, Hegel, Kant itu ditepis sama dia. Apaan nih? Nggak jelas gitu bagi dia. Jadi kita membaca buku History of Western Philosophy karya Russell pasti dengan perspektif itu. Nah, sementara kalau dari filsuf kontinental beda lagi gitu. Dari filsuf Islam beda lagi, dari filsuf Cina beda lagi, dan seterusnya. Jadi pada level perspektif ini ada perbedaan. Nah, kenapa aku mengatakan perbedaan, nanti ada hubungannya juga dengan yang akan kita bahas gitu. Nah, sementara kalau self-inquiry kembali lagi, dia nggak ke konseptual. Jadi filsafat mungkin berbicara tentang subjek juga, tapi secara diskursif, secara konseptual. Jadi konsepsi apa, aksioma-aksioma dasar apa yang tidak aku ganggu-gugat, yang telah kuterima begitu saja, yang aku duduki sehingga aku bisa melihat realitas gitu. Nah, tadi setiap buku sejarah filsafat punya aksiomanya sendiri. Nah, filsafat mengkritisi itu. Oh, lo berpandangan demikian wajar aja karena dasar lo gini. Lo berpandangan kayak gini ya dasar lo gini. Nah, itu kan lebih ke posisi subjektif tapi yang intelektual, yang konseptual. Nah, kalau self-inquiry itu posisi subjek juga tapi lebih ke pengalaman langsung. Jadi kalau misalnya ini seperti yang kita bahas nanti ya, langsung aja masuk ke topik perbedaan dan persamaan gitu. Self-inquiry akan bertanya pengalaman sama, pengalaman beda, pengalaman berhadapan dengan yang sama, pengalaman berhadapan yang beda itu kayak gimana sih? Experience of difference, experience of sameness gitu. Dan kita tahu ya, seringkali kita takut terhadap difference, terhadap perbedaan. Apa pengalaman paling dasar kita terhadap perbedaan? Dasarnya sih ya konflik ya, Bang Dame, konflik gitu. Ketika kita paling dekat konflik apa kayak keluarga, konflik fisik, konflik ide dan lain-lain, itu kan disebabkan oleh adanya perbedaan. Dan perbedaannya perbedaan perspektif, bukan perbedaan elemen atau objek yang sedang diteliti gitu. Kalau perbedaan objek yang diteliti, kita bisa mencapai argumentasi, mencapai konsensus lah gitu kan. Tapi kalau perbedaan pada
perspektif, Bang Dame. Itulah yang terjadi misalnya kalau kita berdebat dengan orang-orang yang mungkin sudah sejak awal menutup dirinya. Misalnya dogmatis atau ateis tapi dogmatis gitu. Kita mau ngapain aja, mau ngasih argumentasi panjang lebar udah ditutup sama mereka. Jadi kita bahas Tuhan nih, tapi mereka udah punya kacamata sendiri, kita kacamata sendiri. Nah, jadi perbedaannya bukan pada level objek yang sedang diperbincangkan, tapi perspektifnya yang beda, gitu. Dan untuk apa ya? Untuk menjadi jenaka, kayaknya itu yang terjadi juga gitu. Aku bisa melihat Bang Damai, tapi Bang Damai nggak bisa melihat aku. Jadi kita berbeda pada perspektif kan. Kalau bagiku ada dua gambar nih. Nah, nanti kita akan berbicara tentang oke, sama dan beda, munculnya dualitas, munculnya meniness gitu, munculnya. Kalau Bang Damai udah tunggal ngelihatnya. Hanya sang aku yang ada gitu, hanya Bang Damai. Kalau aku masih ada dua di sini gitu. Nah, tapi kalau dipikir-pikir juga teman-teman, kapan sesuatu disebut sama? Kan at least harus ada lebih dari satu, iya kan? Oh, ini pisang sama dengan pisang gitu ya. Mereka punya spesies yang sama gitu. Dan harus ada setidaknya lebih dari satu elemen. Nah, fakta bahwa aku bisa menghitung ada satu, ada dua, itu kan juga perbedaan. Gitu. Jadi di sini sebenarnya persamaan dan perbedaan tidak terlalu, mereka nggak berbeda, tapi pada saat yang sama kesamaan atau identitas adalah hal yang berbeda dengan perbedaan. Gitu. Nah ini mungkin agak bikin keriting ya, tapi yang jelas ini yang disebut dialektika gitu. Betapa elemen-elemen tadi yang saling bertentangan ternyata mereka sebenarnya diam-diam berjabat tangan. Gitu. Nah sekarang aku kan di captionnya itu aku ngasih ini ya rujukan ke Black Mirror gitu. Bang Damai jadi nonton atau gimana? Udah nonton kan? Nonton itu ya? seru, itu seru. Iya, dan episode-episode lain Black Mirror itu seru-seru juga. Nah kalau yang ini jadi ceritanya ada ya pasangan lah, si cewek ini kehilangan pacarnya, terus dia beli robot gitu kan, dan robotnya meniru pacarnya gitu, benar-benar meniru memorinya, terus wawasannya gitu, cara dia berbicara gitu, tapi selalu ada yang kayaknya bukan ini gitu, selalu ada yang kayak robotik gitu. Nah ini nanti kita juga bisa berbincang tentang apa dengan kesadaran dan seterusnya gitu. Nah tapi intinya gini, itu adalah variasi dari paradoks kapal Theseus. Seringkali paradoks itu diasosiasikan dengan Plato. Dan kenapa? Karena Plato banyak berbicara tentang identity, tentang universal ideas gitu kan. Nah, bayangkan gini teman-teman, ada sebuah kapal terbuat dari kayu. Kapal kayu ini tentu ada banyak sekali elemen-elemen di dalamnya kan. Ada buritan, ada tiang, ada layar, dan seterusnya. Oke, nah kayunya terbuat dari entah kayu oak atau apalah. Nah, bayangkan saat setiap elemen itu diubah, diganti dengan kayu yang lain, tapi tetap sama, kayu oak juga. Nah, itu semuanya diganti tuh, sampai akhirnya tidak ada yang tersisa dari bahan sebelumnya. Kita bisa bertanya, itu masih kapal yang sama atau enggak gitu. Jadi seakan-akan semua kapal itu bayangin dicabut semua, terus ditaruh bahan yang lain, tapi sama gitu jenisnya, kayu juga gitu. Itu masih kapal yang sama atau enggak? Nah, ini kan kita jadi memikirkan persamaan dan perbedaan, identitas dan difference itu kayak gimana sih? Nah, tapi ada juga yang mengatakan, ini sorry ya agak ya sedikit dulu aku kasih pengantar gitu Bang Damai. Nanti kita bisa lebih fokus ke self inquiry-nya. Bertanya tentang apakah kapal itu adalah gabungan dari semua elemennya. Kalau lebih gampang lagi, apakah aku adalah gabungan dari memoriku, dari rasionalitasku, dari kehendakku, dari segala macam fakultas dalam mentalku, begitupun juga tanganku, secara raga gitu. Apakah kalau itu semua
semua digabung menjadi aku lagi gitu. Ternyata enggak kan. Jadi keseluruhan, the whole itu bukanlah gabungan atau himpunan dari elemen-elemen yang mendirikan dia. Contoh lagi Indonesia. Kalau Indonesia kan sebuah keseluruhan. Terus kalau kita bilang Indonesia pada dasarnya apa sih? Oh, cukup gak teman-teman? Kalau misalnya aku bilang Indonesia adalah gabungan dari masyarakat, rakyat, kita individu-individu, aku, Bang Dame dan seterusnya, kita bergabung jadi Indonesia gitu. Ada yang kurang. Yang kurang apa? Konstitusi di situ ada budaya, ada suku gitu loh. Jadi bukan elemen tuh kalau digabung pasti ada aja yang kurang. Jadi keseluruhannya ini apa nih? Gitu kan. Nah, terlebih lagi negara Indonesia ini juga perlu diakui gitu. Itulah kemerdekaan gitu kan. Harus diakui oleh negara-negara lain dan seterusnya. Terus bagaimana kita bisa memaknai Bhinneka Tunggal Ika? Ini sebenarnya Bang Dame, topik ini aku siapkan pas hari kemerdekaan, tanggal 17. Dan tanggal 17 itu kan hari Kamis, tapi kita ya karena ada acara saat itu ya. Bagaimana memahami Bhinneka Tunggal Ika ini dari perspektif self-inquiry? Apakah otherness yang lain, karena itu dia berbeda dengan kita, itu harus disamakan dengan kita? Sehingga upaya kita memahami itu, kita harus memikirkan, oh gimana ya kalau aku berada di posisi dia gitu. Ah, lo nggak paham sih gitu. Ah, lo mikirnya gini sih. Jadi ada konflik dan lain sebagainya. Gitu. Oke, dari situ aja dulu ya. Semoga kita bisa seru nih perbincangannya. Aku harus akui juga ini memang mungkin topik yang cenderung agak filosofis, tapi justru ya filsafat itu kan berasal dari pengalaman sebenarnya. Dari pengalaman kan. Dari apa keheranan kita, atau mungkin bahasa Arabnya apa ya? Bahasa Arab yang keheranan, kebingungan yang seru. Tahayyur, wonder. Tahayyur. Ya, nah itu. Atau bahasa Yunani ini aporia. Bewilderment. Yes, bewilderment. Oke, teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung taruh di kolom komentar. Pada Bang Dame dipersilakan. Ya, terima kasih Bang Arif, teman-teman pendengar dialog atau IG Lab Swaguru. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hormat kita pada guru-guru yang hadir dalam perjalanan hidup kita, khususnya Nabi Muhammad SAW. Jadi judul kita pada malam ini adalah sama dan beda gitu. Tadi Bang Arif sudah memaparkan beberapa fakta-fakta yang sebetulnya perlu diteliti secara cermat. Tapi ada orang yang, ngapain sih itu, nggak ada gunanya itu buat aku gitu kira-kira. Tapi ini menjadi sangat dahsyat pengaruhnya kalau teman-teman bisa membawa ini kepada self-inquiry. Saya ingin mulai dari ini, teman-teman, Bang Arif ya. Jadi saya baru mengingat cerita itu dari buku ini, Bang Arif. Buku Thich Nhat Hanh. Oh, oke. Judulnya No Death, No Fear. No Death, No Fear. Tidak ada kematian, tidak ada ketakutan. Di situ dibahas perbedaan dan kesamaan. Awalnya Thich Nhat Hanh menceritakan bagaimana sebelum dia lahir sebagai tubuh, kakaknya ada duluan lahir, Bang Arif, tapi tidak jadi, meninggal kayak keguguran. Oke. Thich Nhat Hanh ini sekelas Dalai Lama, teman-teman ya. Dia guru Zen di Prancis, sudah meninggal. Dia udah meninggal ya, tahun 2020 kalau salah ya. Iya. Jadi dia bertanya, udah self inquiry beliau itu. Waktu itu yang mau lahir kakak saya itu aku yang belum siap atau itu beda gitu kira-kira. Itu aku yang sama atau beda gitu. Kakak saya yang mau lahir itu aku nggak jadi, lalu dia
muncul kembali sebagai aku sekarang gitu. Itu kita dari situ. Karena ini nanti berdampak kepada dia cerita bagaimana beliau ibunya meninggal di saat usianya 7-8 tahun Bang Arif. Ibunya meninggal. Dan dibuatlah di dalam catatan hariannya, itu kesedihan mendalam bagi saya ketika ibu saya meninggal. Teman-teman merujuk pada pengalaman masing-masing ya. Bisa ibu, bisa ayah, bisa suami, bisa istri. Seseorang yang sangat kita cintai tiba-tiba meninggal duluan. Nah, Thich Nhat Hanh sedih sampai 2 tahunan Bang Arif. Lalu kemudian suatu malam beliau bermimpi. Dalam mimpinya itu dia ketemu ibunya, ibu yang dia sayang. Dalam pertemuan mimpi itu, di situ dia betul-betul dapat satu pengalaman. Ibunya seolah-olah mengatakan, aku nggak pernah pergi, aku selalu bersamamu gitu. Nah begitu, dia tahu rasanya seorang ibu. Kalau sudah belajar hakikat, ibu adalah rahim kan, kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bukan perutnya teman-teman, bukan tubuhnya. Ya, kasih sayang itu bukan tubuh gitu. Jadi kalau kita sebut ibu, yang kita maksud itu bukan tubuhnya loh, tapi pengalaman kasih sayang. Nah, disitulah Thich Nhat Hanh menyadari yang aku kangen ini itu sebetulnya kasih sayang. Nah, begitu bangun pagi Bang Arif, beliau merasakan mentari itu sebagai kasih sayang, tiupan angin. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggal, terus kemudian muncul di sebuah zaman Nabi Musa Bang Arif, itu sama apa beda gitu kira-kira? Itu aku yang sama atau aku yang beda? Kayak HP kita ini teman-teman, gambar berganti-ganti di HP kita kayak scroll-scroll Instagram, scroll-scroll TikTok Bang. Kan tampak, ya gambarnya beda-beda Bang Arif, ya nggak? Ya. Tapi itu screen yang sama nggak? Dalam pikiran sederhana kita itu tetap screen yang sama, tetapi penampilan yang hadir di screen itu beda gitu. Jadi waktu di film yang Black Mirror itu Bang Arif, itu kan benar, teman-teman harus nonton itu dahsyat. Jadi katakanlah suaminya kan dia sampai hamil kan, suaminya meninggal, terus melalui teknologi dia bisa dengar lagi suaminya itu melalui semua dikumpulkan Twitternya, Instagramnya. Jadi itu menjadi satu kecerdasan artificial intelligence. Dia masih bisa telepon sama suaminya gitu, persis sama karakternya, semua sama. Kalau kamu mau ada sosok fisiknya, bisa beli robot gitu. Robotnya kayak badan juga, persis. Malah di situ digambarkan kalau dia butuh kemampuan seksualnya itu juga malah bisa lebih canggih gitu. Iya kan? Jadi pertanyaannya, dia jadi kayak heran, ini secara logika dia tahu suaminya meninggal, terus dia bisa komunikasi melalui artificial intelligence. Kita kan sekarang sering komunikasi sama orang, kayak Mbak Rodia misalnya kan suka ikut. Mbak Rodia kan taunya Bang Dami yang di layar, yang di YouTube, yang di IG gitu. Ini yang asli yang mana? Itu sama pada waktu nanti ketemu secara fisik. Itu Bang Dami yang sama yang saya pikirkan atau beda gitu loh kira-kira. Ini kan jadi pembahasan sama dan beda ini pembahasan filosofis yang sangat dahsyat. Kalau mengerti itu banyak banget yang terselesaikan, sampai Thich Nhat Hanh bilang kamu tidak takut mati lagi. Jadi karena yang mati itu apa?
mati apa? Tubuh kan? Yang aku sayang itu apanya? Ya oke lah, karakternya. Karakter kasih sayang, karakter jujur, karakter baik, itu ada pada sosok itu. Itu yang disebut kalau dalam metafisik tasawuf Asmaul Husna, Bang Arif. Asmaul Husna dari zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Ibrahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Iya, itu kualitas itu ya itu juga. Tapi menampil di sebuah ruang dan waktu bisa beda-beda. Tapi itu asma yang sama gitu loh. Gitu loh Bang Arif. Itu justru kalau diteliti ke self-inquiry pengalaman kita dahsyat. Ketika seseorang tadinya sayang sama bapaknya, tahu-tahu dia benci. Tadinya sayang sama suaminya, tahu-tahu benci. Tadinya sayang sama istri, tahu-tahu benci. Itu sosok yang sama atau udah beda? Jadi penyampai itu sebetulnya sama nggak? Atau Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad, Jibril yang datang kepada Ibrahim, Nabi Musa, malaikat kan kata. Itu sama nggak atau beda penampilan aja? Roh Kudus atau disebut di Al-Quran ketika Maryam bertahan di mihrab menyendiri, itu kan datang roh, datang Jibril. Itu Jibril yang sama nggak dengan yang datang kepada Nabi? Gitu loh nanti. Atau zaman sekarang itu masih datang nggak Jibril gitu? Kira-kira. Nah, pertanyaannya lagi, aku yang hidup zaman SD dengan karakter, mentality, emosi, zaman SMP, zaman SMA, kuliah, itu beda atau sama? Kalau sama, apanya yang sama? Kalau beda, pada wilayah mana yang beda? Gitu loh Bang Arif. Indonesia, ini Bang Arif kan langsung bawa kepada society. Indonesia yang dibayangkan Bung Karno dengan Indonesia yang dibayangkan Pak Harto misalnya, yang dibayangkan oleh presiden berikutnya sampai ke Pak Jokowi, itu Indonesia yang sama atau beda? Ngapain sih Bang susah-susah diskusi begini? Soalnya nanti terjadi pada kita ketika badan ini berakhir. Ini aku ini berakhir atau gimana? Nah, disinilah kata Thich Nhat Hanh, sebetulnya kelahiran dan kematian itu ide aja di pikiran. Tergantung kita memaknai mati dan lahir. Kalau yang benar katanya ada wujud, itu Siddhartha nyebut nirwana. Kalau di Islam disebut wujud atau al-haq. Atau di Vedanta namanya Atma, Brahma. Itu satu, sama. Tapi ketika dia menampil, namanya lahir, manifestasi, jadi beda. Gitu. Makanya dia bilang, waktu kakak saya mau lahir, itu aku yang sama, aku yang beda, aku yang sama, tapi beda. Gitu kira-kira. Jadi kita perlu meneliti sampai kepada direct part pengalaman kita. Aku yang hidup ketika kita bayangkan sekarang, zaman saya SD, SMP, SMA, kuliah, bekerja, menikah, terus sampai sekarang, dan nanti juga bakal berakhir tuh. Ini ada aku yang sama, ada aku yang berbeda. Keperbedaannya itu kalau di filsafatnya mahiyatnya itu keperbedaan karakter satu. Perbedaan itu kalau tubuh jelas beda tiap hari. Kita tidak pernah mengalami tubuh yang sama, tidak pernah. Secara saintifik atom-atom. Karakter juga tidak pernah. Tapi ada yang karakter jujur itu sebetulnya secara maknawi sama.
Tapi dia menampil bisa berbeda-beda gitu. Itu loh teman-teman. Jadi mari kita temukan yang sama itu. Yang sama berarti yang tunggal Bang Arif. Tapi perbedaannya itu pada penampilan manifestasi. Itu. Kalau kita sudah bisa menyadari hakikat yang tetap, hakikat yang selalu sama itu, penampilan nggak pernah sama. Saya lagi menatap air sungai yang bening, muka saya nampak di situ seperti mirror, ya. Tampak itu muka yang sama wajahnya. Bajunya misalnya baju kotak-kotak, baju kotak-kotak. Enggak, itu sungainya udah jalan kok. Sungainya kan jalan Bang Arif. Jadi itu kalau saya coba bagi dari sisi self inquiry, karena itu akan membantu kita memahami ya ide tentang lahir dan mati. Ide loh disebut. Karena bagi orang yang sudah punya pemahaman kelahiran itu hanya manifestasi, kematian itu adalah menarik diri, unmanifest. Gitu. Jadi soalnya di film itu Bang Arif ya, saya mau suami saya, pacar saya mau yang mananya gitu loh. Badannya, karakter mau yang mana itu kan jadi ya. Sebenarnya udah zaman sekarang udah terjadi itu Bang. Cuma bentuknya kan masih layar data. Kita kan sering ngobrol sama orang kan ngobrol lewat. Sekarang aja kita kalau ditelepon sama bank itu kan robot yang ngomong suara yang jagain parkir, misalnya di pintu masuk itu kan ada makasih, terima kasih, sudah robot sebetulnya. Jangan-jangan pengulangan-pengulangan yang kita temui dalam diskusi kita dengan orang itu sama apa beda tuh? Nah, jadi self inquiry-nya temukan yang sama, ya yang sama itu berarti yang tunggal. Jadi ada 2 gelas. Oh, itu beda kok. Gitu dulu Bang Arif. Gimana Bang Arif? Jadi mudah-mudahan teman-teman mulai dapat ya. Jadi wujud itu satu, tunggal sama. Mawujud itu manifestasi yang menampil, itu beragam. Keperbedaan antara mawujud satu sama mawujud yang lain, appearance satu dengan appearance yang lain, itu namanya mahiyat. Itu kalau di filsafat Islam Bang Arif. Wujud aku itu satu sebetulnya. Ketika kita semua nyebut aku, aku sebagai hakikat itu satu, nggak pernah beda. Yang berbeda apa? Manifestasi. Begitu manifestasi mulai ada aku dengan peran ini, aku dengan sifat ini. Udah ada mixing, tapi aku as it is itu satu, sama. Nah, kualitas sang aku itu kalau di Islam Asmaul Husna namanya. Kasih sayang itu ya itu juga. Tapi penampilan kasih sayang itu dalam ruang dan waktu, menampil sebagai ibu, menampil sebagai pemimpin, menampil sebagai orang yang berbuat sedekah, menampil sebagai sebuah lagu yang dibikin dari hati. Jadi siapapun yang belum bisa menyentuh hakikat yang tunggal, yang sama Bang Arif, itu takut mati. Pasti. Takut kehilangan, takut ditinggal, takut kesepian. Tapi kalau kita paham hakikat kasih sayang itu satu tunggal, manifestasinya berbeda, ya tinggal kita baca aja seperti Thich Nhat Hanh. Oh, yang saya cintai itu tadinya saya nyebut ibu. Setelah saya melihat lebih dalam, menatap lebih dalam, ikro atau mindfulness, oh, rupanya yang saya rindukan itu kualitas kasih sayang. Dalam pikiran
badan saya itu sosoknya ibu. Ibu saya badannya, manifestasi ibu saya udah berakhir, sekarang menampil sebagai mentari. Jadi dalam film itu Bang, sebetulnya saya mau mencintai siapa? Toh dia kalau ngomong lewat telepon kan pakai headset tuh di filmnya Bang Arif. Itu kan dia kayak ngomong sama imajinasinya kan? Iya nggak Bang Arif? Ya. Cuma berjawab. Nah, orang-orang yang belum mahir memahami egonya dia, diri-diri, banyak diri personality, itu mungkin dianggap kayak aneh gitu. Dia kan kayak kagok juga, Bang. Semoga dapatlah sesuatu. Karena bagi saya pribadi, pembahasan tentang sama dan beda itu dahsyat. Jadi masing-masing individu perlu perjalanan itu untuk bisa nyampe kepada intinya. Betul. Oke. Nah, ini mungkin pada mulanya akan terdengar kayak ya ada apa sih gitu ya. Berbeda. Iya. Nah, tapi aku mau kasih bukan tambahan paling ya, lebih ke perincian gitu. Jadi nggak ada pertentangan, tapi keselarasannya halus gitu dan justru lebih rinci. Kalau dari perenunganku ya Bang Leme, bahkan yang tunggal apa istilah sama dan beda ini emang permainannya manifestasi. Jadi hanya pada level panggung. Sementara yang tunggal nggak ada, sama dan beda itu nggak ada. Gitu. Tadi udah aku sebutkan di awal. Kalau ini dari perspektifku ya, baru bisa disebut oh sama gak, oh beda gak. Kalau dibandingkan, sementara kalau sang tunggal itu nggak bisa disebut sama juga kalau dari perspektifku. Tidak ada yang setara dengan dia kan? Nggak ada yang setara kan. Jadi sama juga nggak make sense kalau kita bilang mengenai sang tunggal atau sang absolut gitu kan. Nah baru bisa dibilang sama ketika tadi udah mulai ke nama-nama mungkin. Nah itu kan udah mulai manifestasi turunan lagi kan. Misalnya, oh Jibrilnya Musa, Jibrilnya yang ke Muhammad. Nah itu dibandingkan tuh, sama gak? Oh sama ternyata, gitu kan. Jadi udah ada ke permainan panggung. Sementara kalau yang unmanifest, sama dan beda itu nggak make sense di sana. Orang cuma dia aja yang ada, gitu. Nah karena itu, sekarang mari kita masuk ke permainan panggung. Tadi seakan-akan mungkin, nah gini ya, karena itu juga yang mungkin di benak teman-teman. Ini ngapain sih kita bahas ini gitu? Karena kalau aku, ya misalnya baca bukunya Toshiko Itsutsu gitu tentang Ibnu Arabi, kayak lepas banget dari dunia gitu. Tapi ketika dia kasih contoh-contoh, langsung clear gitu Bang Dami. Oh ternyata ini ya, dan jadi jejak gitu. Begitupun juga konsep filosofis yang kayaknya ngawang-ngawang sebenarnya. Ya kita berpikir, kita merasa bingung, kita merasa perlu untuk berfilsafat kan karena dari pengalaman kita. Ada yang bikin kita bingung gitu. Nah, sekarang misalnya gini. Tadi Bang Dawe menyebut, oh kematian. Tapi kayaknya, bukan kayaknya sih, memang ya. Bahkan sebelum mati raga gitu. Kita sudah berhadapan dengan itu. Kita udah semacam diuji gitu. Ini bisa gak menghadapi di dalam panggung itu perbedaan, Bang. Misalnya tadi konflik kepentingan lah, atau ide lah, atau lagi-lagi kita bertemu dengan yang paling beda dari kita. Oke, kalau beda visi doang mungkin ya udah bisa putus gitu kan. Tapi misalnya sekeluarga gitu. Sekeluarga tapi beda pemikiran, beda perspektif, itu kan bisa konflik tuh kan. Beda pilihan politik, apalagi itu gitu. Nah, itu di Indonesia, teman-teman yang pernah keluar negeri pasti tahu lah istilah culture shock kan juga gitu kan. Jadi kita sebagai identitas nih, ini permainan panggung nih ya. Jadi mainannya tatanan sosial budaya gitu. Kita dibentuk oleh budaya, ketemu budaya lain yang berbeda, wah itu bisa geger. Taruh aja siapa, dan itu selalu jok gitu ya di antara kita yang sudah mulai ini istilah toleransi kan jadi kita bahas kan gitu, bertemu yang berbeda gitu.
berbeda iman, berbeda kepercayaan gitu kita sebutkan. Nah, gimana menyikapi itu gitu. Jadi ya kan. Nah, memang pada level panggung, pada level manifestasi pasti berbeda gitu. Nah, tapi sekarang gini. Nah, ketika upaya penyamaan yang kayak kita mau merealisasikan sang tunggal itu langsung ke panggung, ada kecenderungan memaksakan keseragaman gitu misalnya, gitu. Itulah ya kalau di politik rezim totaliter gitu, semua harus sama gitu. Atau mungkin swaguru, teman-teman gimana ngerasa kalau kalian nih semua anak-anak swaguru harus ngikutin doktrin swaguru? Coba, gimana? Ditindas kan? Kerasa ditindas? Sama, kalian sama semua, kalian seragam, gak ada perbedaan. Nah, jadi sekarang aku bertanya gini kepada bagaimana kita mengapresiasi perbedaan. Jadi gitu, perbedaan pada akhirnya dicintai. Tadi kita, oke, karena kita udah tersesat di dalam dunia yang beda-beda meniness, kita harus ke tunggal dulu. Tapi pas akhirnya ke panggung lagi, perbedaan itu adalah manifestasi kreasi yang paling agung justru, gitu. Yeah. Nah itu, jadi kayak kita nggak memaksakan kehendak, memaksakan kamu harus seperti yang aku, harus sama dengan aku gitu. Ya itu gimana, Bang David? Ya, ini menarik. Jadi keniscayaan dari manifestasi panggung, ya dengan kita membuka mata panca indera, ya kita lihat beda-beda warna gitu ya. Nah, begitu kita mulai menggunakan akal yang matang, maka mulai kita menyadari ada gambaran-gambaran imajinal di ruang batin kita gitu. Jadi ketika saya marah, saya senang, ada dua emosi. Tapi kesamaannya adalah emosi itu emosiku, ada di ruang batinku. Tapi keperbedaannya adalah karakternya beda gitu, formnya beda gitu. Ya, teman-teman bisa nyebut keragaman emosi gitu. Setan sama malaikat itu di ruang yang sama gitu. Tapi menjadi berbeda karena keniscayaan dari manifestasi gitu. Nah, sekarang kita kalau ketemu yang berbeda dengan kita, berbeda pemikiran, berbeda culture, background, latar belakang, dan seterusnya. Kalau kita sudah sampai pada penemuan yang tunggal dalam aku, hakikat aku, yang itu diwakili oleh hati. Hati bicara kasih sayang, bicara kedamaian. Nggak ada hati yang bicara kebencian, nggak ada itu. Itu jelas ego gitu. Nah, ketika bicara di hati itu kasih sayang, itu udah mulai ada tuh titik temu. Yang tunggal itu kita temukan sama-sama. Nah, ketika kita berbicara atau bertitik tolak dari aku hati itu, di situ ada kejujuran, ada kerendahan hati. Maka ketika saya lihat ada manifestasi hati dengan sebuah lagu, sebuah pakaian, ekspresinya, perbedaan ekspresi itu tidak lagi kita lihat sebagai pertentangan dan permusuhan, tetapi oh bisa ya ekspresi hati itu begitu ya dari sana. Jadi apresiasi. Itu yang waktu saya mencoba mendalami dan diskusi sama teman-teman guru, kami ciptakan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Tahap awal maknanya adalah oh saya Batak, saya Jawa, saya Sunda, saya Bule, saya Amerika, saya Cina, saya Jepang. Kita fokus pada perbedaannya, padahal sebetulnya kita melihat yang tunggal itu menampil dalam keragaman gitu. Itu namanya toleransi. Jadi otomatis ada apresiasi. Jadi kalau orang belum sampai kepada yang tunggalnya, Bang Arif, the realization of oneness, tauhid, non-duality, itu tidak akan bisa dia toleransi tulus, nggak bisa itu. Itu penyeragaman maksa.
cenderung kompromi gitu. Ya. Jadi ketuhanan yang Maha Esanya itu bukan, oh Tuhan saya aja yang benar. Bukan. Ketuhanan yang Maha Esa itu, Qul huwallahu ahad, itu adalah aku menyaksikan yang tunggal itu saja dalam banyak penampilan. Itu kan cinta. Jadi bukan pemaksaan keseragaman, Bang Arif, bukan. Jadi kalau boleh dikatakan gitu, oh kalau saya pakai kacamata perbedaan itu jadi pertentangan, itu ego. Ya. Ada pemaksaan kehendak. Tapi ketika saya melihat perbedaan itu dari hati, apresiasi. Otomatis malah, kok saya nggak kepikiran ya bisa ekspresinya begitu gitu. Dan kadang bisa, ya itu saling mengenal, membuat kita lebih kenal juga berbagai macam manifestasi diri kita juga gitu. Itu yang pernah kita bahas, mengapa agama itu banyak gitu kan. Dan aku langsung menceritakan pengalamanku masuk ke gereja dan menyaksikan apa sih, aku lupa, perjamuan kudus gitu. Iya. Ya kan, benar-benar langsung ke core, ritual core mereka. Dan nggak tahu ya, teman-temanku juga jokes gitu, kalau misalnya orang random aja, orang muslim random ke sana, mungkin udah, wah kacau nih, ada apa gitu. Jadi bertemu dengan yang berbeda, kalau memang masih dari perspektif ego tadi, kacamata semua harus sama, seragam, ya akhirnya dia kayak merasa kehilangan identitas. Jadinya kayak, aku harus, dia diserang gitu, nggak, akhirnya insecure juga gitu kan, karena bertemu dengan yang berbeda, aku nggak punya pijakan identitasku gitu. Dan akhirnya malah berdebat, karena berdebat itu kalau dipikir-pikir teman-teman, mau terserah maksud kita apa pada saat berdebat, tapi pada saat kita berdebat ngasih argumentasi, itu selalu ada unsur kamu yang lawan itu dijadikan kawan gitu. ada unsur persuasinya gitu kan. Kalau debat masih pasti gitu. Ya. Silakan Bang Damai. Tadi ada apa? Iya, jadi mudah-mudahan sudah mulai dicicipi ya sama teman-teman ya. Pembahasan sama dan beda ini mengajak kita untuk mengenal keniscayaan dari manifestasi gitu. Manifestasi berarti ciptaan, appearance yang menampil. Baik itu yang secara fisik, kita lihat banyak perbedaan. Sekarang digital, perbedaan pemahaman, bahkan di diri kita itu ada keperbedaan-keperbedaan. Tapi ketika kita sampai pada kontemplasi, realization bahwa yang manifest itu, yang tampil beda-beda itu adalah yang tunggal, otomatis adalah yang sama itu menampil dalam beragam, maka kita yang melihat harmonisasi. Kita jadi aman gitu, secure gitu. Ya. Dan itu jadi konstitusi atau filosofi dari ideologi Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Dan teman-teman, ini tidak cukup hanya sekedar doktrin, dogma yang dipaksakan. Ini harus jadi perjalanan intelektual bahkan spiritual bagi masing-masing individu. Jadi ini berkaitan dengan perjalanan manusia itu untuk kembali kepada yang tunggal melalui keragaman. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju puncak, sehingga nanti saat kita sampai kepada yang tunggal, kita betul-betul ngerti apa yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya pengejawantahannya kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan jiwanya akan selalu persatuan Indonesia. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Betul, itu udah tuh satu. Itu udah Itu siap lah, banget tentu itu. saja. Iya, iya, iya. Jadi bisa dibilang ya, mereka yang sudah menghayati tadi prinsip fundamental sang tunggal itu, dan bahwa manifestasi itu hanyalah pancaran dia, tajalinya dia, maka kemanapun kita ditaruh gitu, katakanlah di pedalaman mana, atau pokoknya di kota mana lah yang paling beda dari kita, dengan kultur berbeda, dengan itu, pasti ada shock sih. Tapi kan kalau sudah dari perspektif cinta, perspektif sang tunggal, maka itu kita Berbeda. apresiasi, dan karenanya bukan respect yang ya udah sekedar toleransi yang berarti aku tidak mentolerir kamu terlalu dekat dengan aku, bukan. Tapi kita benar-benar melihat, oh ini juga sebuah manifestasi sang ilahi gitu. Bahkan Bang Rip, ketika katakanlah di Indonesia kan itu ada pemersatu kita Pancasila. Kalau dalam konteks dunia teman-teman sekarang itu lagi mulai populer juga ya, Bang Arif juga ya, non-duality. Iya, iya betul. Ajaran non-duality itu tidak melihat agamanya apapun. Dan itu bukan sebuah agama, tapi sebuah keniscayaan universal gitu, nggak bisa dilawan. Itulah kenapa Bung Karno mengagumi Swami Vivekananda ya. Iya, betul. Dan ketika itu kayak waktu itu belum siap masyarakat Nasakom itu kan kayak penyeragaman Bang Arif. Jadi memang kesatunggalan itu bukan keseragaman, bukan. Makanya tadi diingatkan itu perjalanan individu masing-masing, kita sebagai warga negara itu kayak semacam ada tugas kenegaraan juga, kewarganegaraan. Tapi secara niscaya manusia itu juga punya perjalanan itu. Kalau enggak dia gagal jadi manusia. Iya. Ya. Jadi sebagai manusia itu perlu, ya niscaya dia akan melakukan perjalanan dari menindas ke perbedaan menuju yang tunggal. Yang itu cobaannya dalam perbedaan agama kita ribet, perbedaan suku, perbedaan partai. Nah itu tuh stuck tuh. Wah, terima kasih Bang Arif, seru. Tapi kalau boleh teman, di era digital ini itu bagus, tonton itu film Black Mirror itu mengagetkan itu. Dan itu sudah terjadi sekarang. Kalau kita nggak tahu yang tunggal itu, ketika dia menampil berbeda, gampang loh, insecure. Iya, betul. Makanya munculnya Rasul itu selalu ya disambut oleh apa sih nih gitu, disambut oleh kebencian gitu kan. Yahudi, oh ada Kristen gitu. Terus Kristen, Yahudi, ada Islam, nah gitu. Jadi selalu gitu. Gimana tuh kita menyambut manifestasi sang tunggal yang baru? Nanti gimana munculnya? Siap nggak kita ketika dia muncul? Betul. Oke, makasih Bang Arif ya. Terima kasih teman-teman sudah betah. Ini perlu ditonton ulang supaya lebih, insya Allah diupload di YouTube. Yes. Terima kasih teman-teman. Oke, nggak ada closing statement, Bang Dame? Saya kira sudah cukup. Jadi masing-masing individu itu niscaya akan mengalami perjalanan. Dari perbedaan itu kita akan menemukan satu titik yang namanya ketunggalan yang sama itu. Nah saat kita berada di situ, disitulah tauhid, itulah sebetulnya hakikat surga, itulah sebetulnya true love gitu. Dan pada waktu kita turun melihat manifestasinya, perbedaan itu akan kita lihat sebagai apresiasi dari wajah dari sang tunggal. Makasih Bang Arif, makasih semuanya. Ya, jadi rahmat. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bang Dame. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang betah, bukan hanya menonton dan menunggu, maksudnya mendengarkan kita, tapi juga tadi sekitar 4 kali gitu. Kita ngulang IG live gitu. Aku jadi teringat ada satu filsuf, dia nulis buku Difference and Repetition.
perbedaan dan pengulangan. Jadi, oke, ini diulang-ulang, kita kan berpikir ada yang sama. Tapi apa yang beda dalam pengulangan itu? Jadi self inquiry juga gitu, diulang gitu. Aku menjelaskan awal apa self inquiry, apa filsafat, diulang. Tapi dari pengulangan itu muncul suatu kebaruan. Yang berbeda adalah perspektif kita. Shift-nya aja shift perspektif. Dari nar ke nur gitu. Semoga apa yang kita bahas itu adalah semacam, yang kita bahas sekarang adalah semacam paradigm shift juga bagi teman-teman. Oke, thank you, aku ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa sahabat-sahabat sekalian, all is well. Oke, aku sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Arif. Assalamualaikum teman-teman. Ya, makasih Bang Dame, makasih teman-teman. Thank you, I love you all.